Perhatikan, yang dipegang itu tidak boleh selengnya, tapi hooknya, ya ujungnya, jangan selengnya. Upayakan, jadi yang megang remote itu harus seirama dengan navigatornya yang akan melakukan recovery. Jadi jangan sampai selengnya terlalu kendor, akhirnya jadi ruwet ya. Nah itu lebih susah lagi nanti perbaikannya. Nah, nggak usah ditarik, ditahan aja mas. Oke, nah sekarang ditaruh aja dulu. Poinnya adalah tiang bendera. Tiang bendera ini adalah mungkin adalah batang pohon terbesar yang ada di lokasi yang berada di depan kendaraan. Nah, untuk apa ya? Untuk estimasi. Jadi jarak antara kendaraan sama lokasi wincing atau pohon itu kita bisa ngira-ngira. Jadi lebih baik untuk selingnya itu diolor di tempat, tapi hooknya tetap dipegang biar nggak apa ya, nggak ruwet itu tadi. Nah, terus kemudian untuk ke wincing point harus menggunakan tritang protektor. Ini namanya tritang protektor. Jadi untuk melindungi pohon, kulit kayunya biar tidak terkelupas. Kalau langsung pakai seling biasa, bisa jadi karena gesekan, pohon itu juga akan mati atau bisa jadi roboh atau putus. Jadi harus memakai yang namanya tritang protektor. Dan ketinggiannya semakin rendah itu akan semakin bagus, semakin kuat. Kalau semakin ke atas, bisa jadi malah pohonnya yang kalah roboh atau malah tercabut. Oke. Terus kemudian prosesnya dari hooknya nanti kita cantilkan seperti ini. Nah, nah, ini terlalu besar strapnya ya, tapi seharusnya sebenarnya yang dianjurkan kita tidak boleh seperti ini. Ini tidak boleh ya, ini tidak boleh, karena ini mengurangi kekuatan dari strapnya. Harusnya kita dua-duanya ujung dari strap ini masuk ke kolongnya hook, maksudnya seperti ini. Nah, kalau kita ditekel bisa. Jadi ada konektor ini sama aja, tapi tekel terus ya bisa aja, tapi kekuatannya akhirnya disekel. Kekuatannya disekel, bukan di strapnya. Oke ya. Jadi kalau ini kekuatannya 2 kali. Tapi kalau kayak yang tadi ini kekuatannya hanya 1 kali. Terus kemudian semakin sempit sudut itu semakin bagus. Artinya semakin panjang strap itu semakin bagus. Bukan semakin pendek semakin bagus, tapi tidak. Semakin kecil sudut, kalau ini saya pendekkan ya, mungkin strapnya segini. Sudut yang terbentuk akan semakin besar. Nah ini malah jelek, kekuatannya kurang. Tapi kalau sudutnya semakin kecil, kekuatannya akan bertambah, semakin bertambah. Dan upayakan itu tadi, posisi tritang itu harus berada di posisi paling bawah, sebisa mungkin di bawah. Oke. Terus kemudian pada waktu wincing, oke lah kalau kita pakai mungkin HT, kita bisa berkomunikasi dengan baik sama navigatornya atau co-driver. Tapi kalau tidak, kita menggunakan tanda yang harus kita sepakati antara co-driver sama drivernya. Jadi kan kalau yang sekarang mungkin ada winch yang lebih canggih, dia wireless, jadi yang pegang remote-nya itu juga
navigator atau co-drivernya. Ada yang wireless atau yang biasa ini pun juga bisa dipasangkan wireless. Bisa. Oke. Terus kemudian sebelum wincing, jadi benar-benar diarahkan mobil itu sesuai arah tujuannya. Kemudian jaga kekencangan dari seling atau plasma ini. Jadi jangan ditawarek dulu kencang, tapi dikencangkan dulu. Ya, dikencangkan. Maksudnya seperti ini. Di atas dulu. Oke. Dalam kalau sudah posisi kencang, damper sling ini harus dipasang. Letak pemasangan dikira-kira saja, nggak usah dimeteri, enggak. Tapi seharusnya adalah sepertiga dari total panjang antara wincing point sama kendaraan. Jadi jaraknya sepertiga dari mobil ya, bukan sepertiga dari wincing point, tapi sepertiga dari mobil. Jadi sepertiga ini. Nah, kenapa kok harus pakai damper sling? Jadi tidak jarang karena lalai dalam perawatan, mungkin banyak seling atau bahkan plasma ini yang sudah kondisinya mengenaskan. Jadi mungkin yang serabutnya sudah lepas-lepas, akhirnya rawan putus. Nah, tujuannya pada saat putus, entah itu putus dari plasmanya, seling, atau putus hooknya, atau putus strapnya, ini kan berat, hook ini. Termasuk jenis plasma atau kemudian seling, ini kan termasuk yang bukan seperti bahannya nggak sama seperti yang strap yang ini. Ini kan strap penggolongannya jenisnya adalah strap statik. Dia statis. Kalau yang ini kinetik. Jadi dia masih bisa molor. Jadi punya daya lecut. Ya, punya daya lecut. Nah, jadi kalau pakai beban damper sling ini bobotnya kurang lebih sekitar 2 kilo ya. Jadi seandainya terjadi putus, hooknya ini nggak akan terlempar jauh, nggak bisa mencelakai orang atau mencederai orang yang berada di sekitarnya. Nah, kalau sudah benar-benar aman, yang ngasih aba-aba adalah orang yang berada di luar atau co-drivernya. Co-driver yang lebih tahu keadaan di luar, lebih tahu keadaan mobil dibandingkan dengan driver. Jadi driver ini hanya sebagai apa ya? Alatnya siapa? Alatnya co-driver. Jadi entah itu harus tarik, entah itu harus olor, atau harus kanan atau harus kiri, itu harus manut patuh sama co-driver yang tahu keadaan di luar. Itu ojo sampai ngengkel gitu loh, ojo sakarepe dhewe. Jadi memang harus manut sama yang lebih tahu di luar, keadaan di luar. Gitu ya. Terus kemudian kalau sudah oke, siap, posisi co-driver itu juga tidak boleh dekat dengan wincing point. 1, pohon bisa rubuh. 2, strap maupun peralatan recovery bisa putus sewaktu-waktu. Jadi harus menjauh. Idealnya berada di titik tinggi yang bisa diketahui oleh driver dan berada di belakang wincing point. Itu yang aman. Nah, untuk aba-aba seandainya kita nggak ada HT dan lain sebagainya, jangan teriak kanan. Ini kan kanan tangan kita. Tapi bagi driver ya kan? Oke, kiri. Padahal maksud kita adalah kanan. Jadi nggak usah bersuara, kasih tanda aja. Ini artinya kanan, ini artinya kiri, ini artinya maju. Maju diimbangi dengan traksi roda. Jadi persneling dimasukkan, traksi. Kemudian ini stop, ini mundur. Nah, ini oke. Ini berarti winch. Remote-nya harus dinyalakan, ditarik. Posisi gini ini tarik. Kemudian ini olor. Kemudian ini stop win. Nah, nanti ada di materi ada, atau mungkin bahasa-bahasa sendiri yang bisa disepakati.
gitu ya. Jadi jangan kanan ini padahal kiri gitu ya. Oke, terus kemudian selesai wincing